Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita selalu memuji dan memuji Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Terutama Allah masih berikan kita kesempatan hari ini lagi untuk melakukan aktivitas di mana tentu semua ini akan berakhir dengan datangnya ajal seseorang. Maka selama masih diberikan kesempatan, seharusnya seorang muslim memahami baik-baik bagaimana mereka memaksimalkan waktunya, terutama dengan tujuan atau pada tujuan dia diciptakan. Yang Allah sebutkan dalam surah Az-Zariyat, surah nomor 51 ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi ataupun beribadah kepadaku. Dan salah satu tujuan itu, alhamdulillah sedang kita lakukan, yaitu selepas sholat duhur tadi, kita duduk untuk bermajlis ilmu, mempelajari salah satu dari bagian syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya kita berharap Allah ikhlaskan niat dan juga Allah jadikan ini sebagai ilmu yang bermanfaat dan dimudahkan kita untuk mengamalkan. Serta juga Allah mudahkan dengan ini kita mendapatkan derajat yang tinggi di surga. Allahumma amin. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada Rasulullah Muhammad SAW. Sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut. Tentu dengan harapan juga mendapatkan apa yang telah dijanjikan. Bahwa saya mengucapkan satu kali salam hormat kepada manusia terbaik ini akan dibalas oleh Allah dengan 10 salam dari sisinya, dan itu berisikan pengampunan dosa, pelipat gandaan pahala, peninggian derajat, solusi dari permasalahan, dan apapun yang merupakan kebaikan-kebaikan yang akan didapatkan dari baca salawat ini. Bagi ibu sekalian, seperti biasa, bila Allah SWT mudahkan, kita akan melanjutkan membedah buku 30 tuntunan hidup berkah dan panjang umur ala Nabi SAW, ditulis oleh Amir bin Muhammad Al-Mudhari, dan kita sudah menyelesaikan poin ke-11 pada kesempatan yang lalu dari 31 tuntunan, ya, berarti tuntunan yang ke-11 masalah memperbanyak atau memelihara sholat duha. Sekarang kita akan masuk poin ke-12, tuntunan yang ke-12, yaitu hadirilah pelajaran-pelajaran di masjid. Seperti biasa, saya akan coba bacakan dulu apa yang ditulis oleh penulis, baru kemudian kita panjang lebar masuk ke syarah dan penjelasan. Di halaman 40, ya, 40. Di situ disebutkan poin ke-12, hadirilah pelajaran-pelajaran di masjid. Kata penulis, Anda dapat menambah kebajikan dengan cara menghadiri pelajaran-pelajaran tentang ilmu agama di masjid. Berdasarkan sabda Nabi SAW, "Man ghada ilal masjidi la yuridu illa an yata'allama khaira au yu'allimah." Dalam kurung ya'malah kana lahu ka ajri hajjan tamma hajjatuhu. Barang siapa yang pergi ke masjid yang tujuannya hanyalah belajar kebajikan atau kebaikan dan mengajarkannya atau mengajarkannya, dalam kurung atau mengamalkannya, maka ia akan mendapatkan seperti pahala orang berhaji yang sempurna hajinya. Tentu penulis, seperti kita tahu, buku ini karena buku yang kecil, buku saku, maka umumnya beliau hanya menulis dalil dan kadang-kadang ada syarah, kadang-kadang tidak. Oleh karena itu kita akan masuk ke syarah atau penjelasan lebih jauh berhubungan dengan masalah ini. Pertama kita ambil dulu faedah daripada judul yang disampaikan di sini sekaligus hadisnya. Dari hadis ini kita ambil pelajaran dan judulnya, pentingnya seorang muslim dan muslimah menghidupkan masjid yang ada di sekitar rumah kita, dimanapun masjid itu. Kalau kita sedang lewat, kita sedang mampir, maka kita memakmurkannya. Nanti akan kita sebutkan seperti apa kira-kira langkah kita menjaga dan memuliakan masjid itu sendiri. Karena banyak orang yang tidak peduli sama sekali dengan masjid atau rumah-rumah Allah. Lewat, cuma lewat begitu saja. Ya, seperti seakan-akan itu bukan tempat yang mulia. Bahkan mungkin dia lebih memuliakan istana presiden daripada rumah Allah subhanahu wa ta'ala, atau rumah atasannya daripada rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun rumah Allah subhanahu wa ta'ala itu sederhana, kecil misalnya, tetap saja dia adalah tempat yang paling mulia di muka bumi. Nanti akan kita jelaskan hadisnya berhubungan dengan masalah itu, di mana Nabi SAW bersabda bahwasanya sebaik-baik, ya, tanah di muka bumi dan bangunan adalah rumah Allah. Jadi walaupun cuma musolah misalnya kecil, tetap saja dia adalah tempat yang paling mulia. Harusnya setiap orang di antara kita peduli dengan tempat-tempat tersebut.
Minimal misalnya dengan mampir pernah sholat di sana sehingga menjadi saksi pada hari kiamat. Kalau ibu sudah tahu, alhamdulillah. Kalau belum tahu, setiap kali ibu sholat di sebuah tempat, maka itu akan jadi saksi pada hari kiamat. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis. Makanya dianjurkan kita kalau sholat pindah-pindah tempat. Misalnya ibu sholat sekali di satu tempat, di ruang tamu misalnya kalau di rumah, nanti sekali di kamar, ya sekali mungkin di bagian ruang keluarga misal contoh. Maka dengan pindah-pindah tempat ini kita sholat wajib di sini, sholat sunnah ba'diyahnya di sana misalnya, ini akan menjadi saksi pada hari kiamat. Begitu dijelaskan di dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Makanya kalau ibu lihat misalnya ada orang yang faham hadis ini, biasanya mereka kalau sholat di masjid wajib di satu titik, mereka sholat sunnah pindah ke titik yang lainnya. Nah, itu karena memang akan menjadi saksi pada hari kiamat nanti. Jadi kita bisa meraih pahala dari situ misal contoh ya, atau ibu mampir kemudian menyumbang sesuatu, misal menyumbang AC-nya atau kipas angin atau karpet ya, atau Al-Quran, sehingga ada andil kita. Jangan sampai ada masjid dekat rumah tapi kita sama sekali nggak pernah hadir di situ. Walaupun cuma sholat misalnya sekali, karena ibu tetap lebih afdal sholat di rumah, tapi sesekali sholat di masjid di saat lowong misalnya, atau kebetulan mampir, atau kita tahu masjid itu sebenarnya panas, tapi kita nggak pernah berpikir padahal Allah limpahkan harta untuk mendinginkan masjid. Zaman sekarang tidak asing, walaupun musola kecil sudah biasa kalau pakai AC misalnya, atau kita ngambil alih pembayaran listriknya, sehingga kita raih pahala dari masjid tersebut ya. Dari sisi misalnya orang yang sholat ya, otomatis mereka pada saat nyalain AC atau mikrofon imam yang dipakai untuk memandu sholat, atau ceramah-ceramah yang ada di situ, atau apalah ya yang digunakan misalnya pengajian mikrofon tersebut, itu kan pahalanya besar semua. Atau ibu punya andil di tempat wudhunya misalnya ya, ibu perbaikan kerannya, renovasi masjid dan tempat wudhunya atau kamar mandinya yang sudah pasti-pasti orang datang ke sana itu umumnya untuk beribadah. Misal contoh, atau ibu perbaikin lantainya mungkin, karpetnya yang sudah kotor misalnya, ibu ganti misalnya keramiknya jadi marmer kah atau apa, rumah Allah Subhanahu wa taala, atau kita ganti karpetnya atau kita laundry misalnya kalau sudah kotor ya. Dan jangan pernah menjadi justru musuh-musuh rumah Allah. Saya bahasakan musuh rumah Allah ini karena ada orang begitu. Misalnya Allah mudahkan kakinya mampir ke sebuah masjid, dia bukannya misal kalau dia dapat kekurangan di situ, dia mengambil sebuah pelajaran bahwasanya Allah memudahkan dia menginjakkan kaki di masjid tersebut agar dia punya andil. Kayak misalnya masjid itu panas, masjid itu kotor, maka dia harusnya berpikir, oh ini rumah Allah, Allah mampirkan saya di sini supaya saya punya andil. Ibu jadi bersihkan karpetnya, panggil orang-orang, dibawa ke laundry, ibu pasangin AC, ibu taruh Quran, ibu taruh buku-buku agama misalnya lah ya, ibu ada diambil alih listriknya, kamar mandi tempat orang bersih-bersih dari najis, kemudian tempat wudhunya dan seterusnya. Tapi mereka bukan itu, mereka malah berpikir, oh ini masjid kotor ya, malah menghina. Belum lagi lebih parah dari itu, mereka pergi ketemu sama teman-temannya, kalau sholat jangan di sana ya, masjidnya kotor misalnya. Ini kan unik ya, bukannya dia malah punya andil, tapi malah menghina. Saya tanya ibu-ibu sekalian, ibu-ibu biasa ngerawat rumah, kalau ada orang datang ke rumah kita, anggaplah rumah kita memang mungkin sedikit ada berantakan. Lalu kemudian orang itu datang dan mengatakan rumah kamu berantakan, atau pulang, kemudian dia cerita kalau rumah kita berantakan. Saya yakin kita nggak terima. Ya gitu. Bagaimana dengan rumah Allah Subhanahu wa taala? Ini sayang sekali. Berapa banyak musola yang kita pada saat safar kita mampir. Tanya diri kita sudah punya andil apa di musola itu? Kita andil apa di masjid itu? Bahkan kita bisa meraih pahala yang sangat melimpah ibu-ibu sekalian dari masjid-masjid yang kita lewatin dengan doa. Ya, misalnya kita lewat sebuah masjid yang sangat besar, terawat, maintenance-nya sangat bagus misalnya. Jangan cuma mengatakan masjidnya bagus ya. Itu tidak ada manfaatnya bagi kita, tidak ada manfaatnya juga bagi penyumbang masjid itu. Tapi bagaimana kita punya andil walaupun dengan doa. Kita mengatakan misalnya, ya Allah kalau seandainya engkau memberikan kesempatan aku seperti orang yang bangun masjid ini, aku akan melakukan yang sama. Kalau ibu tulus dalam hati mengucapkan itu, ibu akan masuk ke hadis Nabi SAW yang pernah kita sebutkan. Manusia ada 4,
macam. Yang pertama, yang paling baik adalah yang Allah berikan ilmu dan harta. Dia udah faham agama, dia kaya raya, kemudian dia habiskan keduanya di jalan Allah. Ilmunya sibuk diajarkan, hartanya pun habis diinfakkan. Ini manusia, kata Nabi SAW, bi'afdalil manazil, tempat yang paling mulia. Kemudian golongan kedua, ini yang perlu kita garis bawahi, orang yang Allah berikan ilmu tapi gak punya harta. Dia pun tahu teorinya, bangun masjid itu pahalanya besar. Sebagaimana hadis Nabi SAW, siapa yang membangun rumah Allah di muka bumi atau masjid, maka Allah akan bangunkan baginya istana di surga misal. Itu hal yang positif. Dia tahu, tapi dia tidak punya uang. Dia nggak bisa menyumbang. Tapi dia bilang, kata Nabi SAW, tulus dari hatinya, ya Allah, kalau seandainya kau memberikan aku kesempatan seperti orang ini, ya maksudnya golongan yang pertama, yang habiskan ilmunya dan hartanya jalan Allah, maka aku akan berbuat yang sama. Kata Nabi SAW, fahuma fi ajri sawa, maka dua-duanya sama pahalanya. Jadi kita bisa raih pahala semua masjid yang ibu lewatin di DKI ini, misal, atau di kota manapun Anda sedang safar, silaturahim keluarga kah, atau ke negeri manapun. Daripada kita cuma mengatakan masjidnya bagus ya, atau tadi sebaliknya masjidnya kotor ya. Lebih baik kita punya andil. Andil kita kalau bagus kita berdoa sama Allah. Kalau seandainya Allah engkau berikan aku kesempatan seperti orang yang bangun ini, aku akan buat yang sama. Bukankah kita pada saat umroh dan haji sering terkagum-kagum melihat Masjid Haram yang sangat besar, rapi, maintenance-nya luar biasa. Masjid Nabawi, setiap tiangnya, lampunya itu setiap hari ada yang datang untuk membersihkan di waktu duha misalnya. Mereka menjaga luar biasa maintenance-nya. Sehingga yang 10 tahun yang lalu masuk di Masjid Nabawi sama sekarang sama saja bersihnya gitu kan. Contohnya. Itu sampai ke toiletnya juga begitu ada maintenance-nya misalnya. Daripada ibu hanya mengatakan bagus ya Masjid Haram Mekah, bagus ya Masjid Nabawi di Madinah, hanya sebatas itu, sayang sekali. Lebih baik kita niatkan dan kita berdoa agar kalau Allah berikan kesempatan kita seperti penguasa Saudi sekarang kayak Raja Saudi, kita akan buat yang sama. Mudah-mudahan saja dengan niat itu Allah dan doa itu Allah berikan kita pahalanya. Apa susahnya gitu? Itu contohnya. Jadi terlalu banyak hal-hal yang berhubungan dengan masalah masjid yang kita bisa punya andil. Dan jangan sampai kita lewat di sebuah masjid atau tinggal dekat masjid tapi kita sama sekali tidak punya andil. Walaupun semampu kita tentunya. La yukallifullah nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan bebankan seseorang di atas kemampuannya gitu ya. Yang kita mampu saja. Sama nanti menjelang Ramadan, kita sudah berada di bulan-bulan yang sangat dekat dengan Ramadan. Kalau ada undangan untuk ibu punya giliran buka puasain di masjid, maka ikut serta, gitu kan? Jangan malah pas tiba gilirannya, oh sudah tiba giliran saya. Seakan-akan dia heran kenapa giliran buka puasa di masjid sudah datang pada dia. Kalau perlu ibu sebelum diminta, ibu datang ke masjid dekat rumah, 1 bulan buka puasanya dari saya ya. Misal, contoh, berapa orang berjemaah di masjid? 100 orang. Baik, kita bisa panen 100 pahala orang yang puasa. Berarti kan kalau 1 bulan kita nyumbang, kita dapat pahala Ramadan 30 hari, kita juga dapat pahala ya 100 jemaah per hari kali 300 itu kan 3.000 orang. Kita panen pahalanya. Mungkin ibu hanya mampu berikan air mineral, oke, memberikan kurma, oke, kue jajan, oke, apa saja. Ya, itu sangat bagus. Jadi ini harusnya punya kepedulian tentang masalah itu. Karena dalam Islam kita diberikan kesempatan oleh Allah SWT. Ini sebuah karunia yang besar sekali ya. Kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bisa melipat gandakan pahala kita di ibadah yang sama. Kayak tadi misalnya ibu sholat duhur nih. Kan sebelum kita talim ibu sholat duhur. Daripada ibu sholat duhur sendirian, mungkin ibu bisa mengajak orang lain. Misalnya ngajak teman-teman, mengatakan sudah masuk waktu duhur atau 10 menit lagi azan duhur ya, di-share misalnya di grup keluarga. Anggaplah dari 100 orang di grup kita itu misal cuman 10 orang yang ikut. Gak masalah. Tapi 10 orang itu berapa pahala mereka dapat, kita akan dikasih pahala yang sama. Hanya karena ngajak saja. Kan gitu. Jadi kita marketingkan ibadah yang sedang kita kerjakan. Daripada kita hanya sekedar pergi umroh sendiri, kita ajak teman-teman kita. Apa susahnya menyebarkan brosurnya atau menyampaikan informasinya. Ini bukan karena ada travel yang kita tawarkan ya. Bukan sama sekali. Bukan itu. Maksudnya ini bicara umum. Ya. Ada Uhud Tour yang disampaikan ke ibu-ibu atau tidak ada pun itu lupain dulu. Kita bicara masalah hukum agama. Ibu bisa
sampaikan pengalamannya kepada keluarga, kepada kerabat yang bisa mengerjakan, ya gitu. Atau ibu mendapatkan satu yayasan itu menawarkan banyak program, ibu juga bisa menawarkan ke orang lain sehingga pahala di ibadah yang sama bisa kita dapat berlipat-lipat ganda dibandingkan hanya dapat satu saja, kan gitu. Contohnya daripada cuma kita yang nyumbang, kita aja orang lain, maka orang lain yang nyumbang kita juga panen pahalanya dan seterusnya. Nah seperti itulah ya. Kalau kita kembali ke rumah Allah Subhanahu wa taala, tentu nanti kita akan sebutkan apa saja yang bagus kita lakukan untuk masjid. Di antaranya adalah faedah kedua dari hadis, yaitu salah satu programnya di masjid selain sholat, selain misalnya memakmurkannya dengan kegiatan-kegiatan yang di masa Nabi SAW itu biasa masjid dipakai untuk menyambut tamu misalnya, ya. Saya lihat di Istiqlal kan sering kadang-kadang juga ada tamu-tamu disambut, ya, diperlihatkan kepada mereka misal untuk menunjukkan kemuliaan Islam dan fungsi-fungsi masjid. Kita juga dianjurkan untuk belajar di dalam masjid. Nah, di sini dikatakan siapa yang pergi ke masjid tujuannya untuk belajar. Ada taklim di masjid, ibu hadir misalnya ya. Atau mengajar. Ya, para ustadz-ustadz kita, para kiai kita yang pergi ke masjid, mereka mengajar agama Allah Subhanahu wa taala atau mengamalkan ilmu. Misal ibu sudah dengar tadi, oh tadi ustadz bilang kayaknya kita mesti punya andil di masjid nih. Kita perbaikin renovasi masjidnya, kita pasangin AC, ambil alih pembayaran listriknya, belikan mikrofonnya, misal berikan Al-Quran, apa saja. Lalu ibu praktikin. Nah ini juga masuk dalamnya. Jadi orang yang belajar ke masjid, orang yang mengajar dalam masjid ilmu agama, atau mempraktikkan ilmu agama itu sendiri. Yang ibu lihat di situ dalam kurung ya. Itu di situ dikatakan atau mengamalkan isi ilmu itu. Maka dia akan dapat pahala haji lengkap hajinya. Kita tahu biaya haji mahal. Kita mesti ngulangin waktu berangkat dari Jakarta ke Jeddah 9 jam kalau pesawat yang direct. Belum lagi dari Jeddah proses imigrasi, belum lagi kita naik bus atau naik kendaraan pribadi pun menuju ke Mekah sekitar 1 sampai 1,5 jam. Ya, kalau musim haji bisa sampai 2 jam karena padatnya. Belum lagi kita harus meluangkan waktu 6 hari. Ada 5 hari di Mina, tanggal 8 Zulhijjah, hari Tarwiyah. Kemudian tanggal 10, hari Nahar atau hari Raya Idul Adha. Kemudian 3 hari Tasyrik, 11, 12, 13. Dan 1 hari, tanggal 9-nya di Arafah dan di Muzdalifah. Itu pun butuh ketulusan dan keikhlasan. Ya, perjuangan luar biasa, luangin waktu, keluarkan harta, siapkan energi dan seterusnya. Itu pun dengan keikhlasan baru bisa dapat haji. Tapi di sini perhatikan lafaz terakhir hadisnya. Kalau dia pergi ke masjid, dia memakmurkan masjid itu. Salah satunya dengan belajar atau mengajar atau mengamalkan, mempraktikkan ilmu dalam masjid. Kayak sholat di masjid misalnya, mengaji, zikir, tadi renovasi masjid, siapin buku-buku Al-Quran ditaruh di masjid, karpet, AC, wah macam-macam lah. Bahkan kami punya program di yayasan itu ada dispenser buat masjid. Selama ini kan dispenser paling di tempat pengurus masjid. Mereka untuk minum kalau mereka kumpul atau meeting. Kita punya program di yayasan itu menyiapin dispenser buat masjidnya. Sehingga jemaah leluasa bisa minum. Siapapun yang duduk situ lagi ngaji, kebetulan haus, tidak perlu keluar cari kios untuk beli minum. Apalagi kalau mereka lagi itikaf di Ramadan gitu ya. Atau mungkin ada orang antara maghrib isya, dia nggak mau keluar, mau tunggu aja waktunya misal. Karena kata Nabi SAW, orang yang tunggu antara sholat dengan sholat setelahnya, itu seakan-akan dia dalam keadaan sholat. Ya. Jadi kalau ibu keluar ke masjid, habis sholat maghrib misalnya, contoh. Lalu ibu duduk sampai isya, karena ibu pikir sudahlah nanggung waktunya misal contoh. Itu tetap kita dicatat seperti orang yang sedang sholat. Walaupun kita sudah tidak sholat lagi, sudah salam gitu ya. Karena kita menunggu sholat selanjutnya. Nah, tapi kan mereka bisa maksimal untuk duduk. Mungkin mereka mau buat teh, mereka mau minum air putih misalnya contoh. Nah semua itu bisa. Dan subhanallah dengan ini kita belajar atau kita mengajar, memakmurkan masjid. Atau mempraktikkan ilmu di dalamnya. Apa yang kita tahu dari syariat Islam. Tadi sudah kita berikan contoh-contohnya. Maka mendapatkan pahala haji lengkap. Itu ringan sekali, artinya setiap hari bisa kita dapat pahala haji lengkap. Hanya dengan memakmurkan masjid. Hanya dengan hadir dalam salah satu program masjid diantaranya belajar agama di dalamnya. Nah ini
berarti kita akan mendapatkan keberkahan dalam umur kita, karena umur yang sama, waktu yang sama kita gunakan, tapi kita bisa mendapatkan pelipat gandaan pahala. Nah, seperti itu kurang lebih poin ke-12 atau tuntunan yang ke-12. Baik, sekarang kita coba masuk lebih dalam membahas masalah ini dalam syarah atau penjelasan. Yang pertama yang harus kita perhatikan dalam masalah masjid ini, ibu sekalian, orang yang memakmurkan masjid ini adalah orang-orang pilihan Allah ya. Orang-orang pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ibu masih punya gerak dalam hati untuk memakmurkan masjid, berarti ibu itu orang-orang pilihan ya. Tapi kalau sama sekali tadi saya singgung di awal pembukaan kita, lewat masjid nggak peduli, bahkan lebih parah masuk ke masjid malah nyala-nyalain masjidnya, masjidnya kotor lah, masjidnya bau lah, masjidnya panas lah. Padahal sebenarnya Allah sampaikan kaki dia di sana, harusnya dia punya andil, ini malah dicurigai imannya gitu ya. Tapi kalau orang justru peduli dengan masjid, itu luar biasa ya. Kita bisa lihat dalam surah An-Nur, surah nomor 24 ayat 36, di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, An-Nur, surah nomor 24 ayat 36, Fi buyutin adinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bilgudui wal asal. Bertasbih kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan. Dari ayat ini kita lihat berarti masjid itu dianjurkan untuk dimuliakan. Semua jenis pemuliaan dalam masjid ya. Kemudian dan disebut nama-nama Allah di dalamnya. Itu pada waktu pagi dan juga pada waktu petang. Ya, jadi siapapun yang memuliakan berarti dia sudah menjalankan yang terbaik dari masjid tersebut atau fungsi-fungsi masjid. Dalam hadis Nabi SAW tadi saya sempat menjelaskan, sekecil apapun masjid itu, walaupun coba musola, masjid kecil, mungkin orang biasa menganggap remeh karena bangunannya sederhana sesuai dengan kemampuan donaturnya misalnya, tetap itu adalah tempat terbaik. Bahkan negara, kota, wilayah yang ada masjidnya menjadi tempat yang penuh keberkahan. Sebagaimana hadis Nabi SAW diriwayatkan Imam Muslim, ahabbul biladi ilallahi masajiduha. Sesungguhnya tempat yang paling dicintai oleh Allah di sebuah wilayah, sebuah kota, sebuah wilayah, sebuah desa adalah masjid-masjidnya. Itu tempat yang paling mulia. Wa abghadul biladi ilallahi aswaquha. Dan tempat yang paling Allah benci adalah pasar-pasar. Walaupun pasar boleh, tapi pasar itu datang untuk kebutuhan, bukan menghabis-habiskan waktu. Artinya pasar boleh kita pergi, Nabi SAW juga pergi pasar, para nabi-nabi juga pergi ke pasar, tapi bukan malah menghabiskan waktu yang lama. Kita kan sekarang kita balik, kita ke mall, ke pasar lama, di masjid yang sebentar, bahkan buru-buru. Kalau dalam hadits ini terbalik, harusnya masjid itu yang kita berlama-lama. Ada saatnya kita luangin waktu, duduk, tadabbur Al-Quran, ya. Kemudian berzikir kepada Allah, memperbanyak doa-doa, duduk dengan orang-orang soleh dan soleha di sana, ngobrol dengan mereka itu, atau peduli dengan apa yang dibutuhkan oleh masjidnya, itu semua masuk dalam hal yang mendasar sebenarnya. Kemudian selanjutnya kita akan coba lihat kira-kira seperti apa ya yang harus kita lakukan dalam masjid atau buat masjid. Yang pertama, ibu usahakan punya andil dalam pembangunan masjid. Itu usahakan selalu punya andil. Andil ya. Andil artinya bukan ibu harus bangun full semuanya. Kalau ibu bisa bangun full, alhamdulillah. Sebagai contoh misalnya andil, tidak asing bagi kita, di Indonesia sering kita lihat setiap masjid butuh bantuan, taruh kotak amal di pinggir jalan. Ya. Sekarang pertanyaannya, apakah setiap kita lewat selalu kita nyumbang? Dan itu. Kalaupun iya Ustaz, pokoknya dekat rumah saya ada kotak amal, saya setiap lewat saya nyumbang. Misalnya pagi keluar saya nyumbang. Baik, pertanyaan selanjutnya, apakah ibu lakukan itu setiap hari? Selama kotak masih ada. Biasa setan bisikin kita, kan kemarin sudah saya nyumbang 50.000. Ya. Itu kemarin, malaikat sudah catat. Tidak usah khawatir, gak hilang pahalanya. Hari ini bagaimana? Bahkan kalau mau lebih peka, dalam sehari, kalau kita lewat di tempat yang sama, misal 2 kali, sekali kita pergi, sekali kita pulang. Kita pergi ke sumbang 50.000, 100.000, pulang kasih lagi. Gak ada masalah. Karena
kita akan mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Nabi SAW. Sebagaimana kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Ibnu Majah, "Man bana masjidan lillahi kamafhasi qatatin aw asghara, bana Allahu lahu baitan fil jannah." Siapa yang membangun masjid karena Allah walaupun hanya seukuran sarang burung kecil saja, ya, atau tempat burung bertelur, satu telur biasanya kecil sekali ya, atau lebih kecil dari itu, maka Allah akan bangunkan baginya istana di surga. Dalam sebuah athar yang lain disebutkan, pernah ada sahabat waktu Nabi SAW mengatakan, "Man bana masjidan lillahi bana Allahu baitan fil jannah." Siapa yang membangunkan rumah Allah di muka bumi, maka Allah akan bangunkan baginya istana di surga. Ada sahabat yang bilang, "Ya Rasulullah, tidak semua orang mampu membangun masjid." Karena pikiran sahabat ini, membangun masjid itu biayanya besar. Maka kata Nabi SAW dalam hadis ini, Allah akan memberikan pahala itu walaupun orang hanya membangun masjid sebesar sarang burung. Artinya kita cuma nyumbang 10.000, 50.000, lalu uang itu digabungkan sama semua uang yang sedang dikumpulkan, dibeli semen, beli batu, beli cat, itu sudah punya andil, sudah punya istana di surga. Ruginya apa? Kalau kita nyumbang sehari 2 kali, 3 kali. Mudah-mudahan semoga saja setiap kita sumbang dapat istana di surga. Kalau sehari 2 kali kita nyumbang, ya, minimal sehari sekali lah. Misalnya kalau kita keluar hari ini kita kasih, besok kita lewat lagi masih ada kotak amal, berarti mereka masih butuh dong. Masih lagi. Ya. Dan kita harus paham baik-baik ibu-ibu sekalian, semua yang kita lakukan, ya, sebenarnya manfaatnya buat kita. Amal-amal saleh, ya, Allah tidak butuh dengan itu. Kenapa ada orang kadang-kadang mau keluarin uang perhitungan? Seakan-akan Allah butuh. Allah nggak butuh. Kita yang butuh dengan sedekah itu. Makanya Abdullah bin Mas'ud berkata radhiyallahu anhu, siapa yang ingin hartanya tidak dijangkau oleh tangan pencuri dan tidak dimakan oleh rayap, maka taruhlah di langit. Maksudnya sedekah. Nah, orang sedekah itu sedang dibawa menuju ke akhirat. Makanya sebagian salaf juga mengatakan pada saat dia ngumpulin sedekahnya dan dia dibawa oleh orang-orang miskin yang dia mau kasih, dia mengatakan sama orang-orang sekitarnya, lihatlah orang-orang ini membawa harta-harta kami, amal-amal kami, ketimbangan amal kami tanpa diupah sedikit pun. Kita kalau kasih orang uang 100.000 bu, mungkin persepsinya harus diperbaiki ya. Kita selalu menganggap, oh saya sudah punya andil dalam hidupnya. Keliru sekali itu. Jangan selalu merasa punya jasa sama orang. Gitu. Justru melalui mereka lah kita dapat manfaat. Karena nilai 100.000 yang kita kasih ke dia, dia pakai beli makanan, pakai beli baju, selesai. Tapi nilainya 100.000 itu melalui dia dibawa ke timbangan amal kita. Dengan itu kita punya angka 100.000 di timbangan itu pun Allah mengatakan man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang berbuat satu kebaikan, Allah akan lipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Jadi bukan 100.000 yang ditaruh di timbangan amal kita, bisa 1 juta, bahkan bisa berlipat-lipat ganda tergantung kadar keikhlasan kita. Ya, jadi ini poin penting yang harus digarisbawahi. Jangan selalu merasa punya jasa pada orang. Kita memberikan makan orang, kita memberikan pakaian pada orang, kita bersedekah uang pada orang miskin. Bukan mereka yang butuh, kita yang butuh. Makanya puncak terbaik dalam sedekah itu adalah kitanya yang menjemput bola. Ibu yang keluar nyari, mana nih orang yang bisa membantu saya untuk membawa harta tersebut ke timbangan amal. Nah gitu. Jangan kita menganggap kita yang orang lain yang butuh. Kotak amal yang butuh. Setiap sampai ke kita sebuah informasi amal soleh, yakinlah itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti ibu dengar azan, ada bisikan dalam hati sholat. Sebenarnya Allah yang saya mengingatkan, bukan muadzin. Karena muadzin itu orang Melayu, orang Arab, orang bule, sama. Hayya ala sholah, hayya ala falah. Nggak akan berubah lafadznya. Gitu kan. Berarti mereka itu cuma menjalankan saja perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai kepada kita informasi apapun positif. Mungkin di grup keluarga, di grup pengajian begini, misalnya ada grupnya tentang potongan ceramah dikirim. Maka itu berarti informasi sampai dari Allah. Walaupun teman kita yang mengirimnya. Kalau itu positif, share lagi ke orang lain. Apa susahnya kita juga ikut andil dalam masalah seperti ini. Kan gitu. Ini contoh-contohnya. Jadi memang kita dianjurkan untuk membangunnya. Ya. Jadi jangan sia-siakan. Kalau perlu setiap kali ibu mampir ke satu kota, satu desa, tanya mana masjidnya. Masjid dulu. Setelah masuk ke masjid, sumbang dulu. Bawa sesuatu ke sana. Ya. Taruh di kotak amalnya uang 50.000, 100.000. Taruh dulu. Mungkin satu waktu Allah kasih keberkahan, dipakai bangun, dipakai ini, dipakai itu. Kita nggak tahu. Gitu kan. Itu sangat bagus. Walaupun sedang tidak dibangun ya. Mungkin kotak amalnya itu akan dipakai satu waktu untuk kebutuhan. Karena akan jadi saldo masjid.
Ya, seperti itulah. Tentu kalau dia berada di saldo masjid lebih afdal daripada ada di saldo rekening kita. Otomatis kan itu. Karena itu sudah tercatat sebagai sebuah amal. Kemudian juga yang dianjurkan setelah itu adalah bagaimana kita membersihkan masjid. Ya, masjid sudah ada. Tadi kan kalau kita punya andil membangunnya. Nah, yang paling sempurna Bu, kalau ibu juga terjun di maintenance-nya. Perawatan. Kita kan kalau sudah beli rumah, tidak cukup kita beli dan tinggali. Butuh maintenance. Saya yakin ibu-ibu lebih paham masalah ini. Tidak mungkin rumah semewah apapun, sebagus apapun, dimanapun lokasinya. Kalau tidak di maintenance, tetap aja masalah. Gitu kan? Akan kotor, akan rapuh, akan ini dan itu misalnya. Tapi rumah itu sesederhana apapun, tapi kalau selalu dijaga, itu akan bagus. Kan gitu. Di maintenance. Pakaian kita juga begitu, kalau pakai ugal-ugalan, ya, tidak dirawat segala macam. Beda dengan pakaian walaupun sudah lama, mungkin sudah 10 tahun sama kita, tapi karena selalu di laundry dengan baik, disetrika dengan baik, digantung dengan baik, semua itu pasti berbeda. Semuanya begitu kan gitu. Nah, rumah Allah Subhanahu wa taala juga dianjurkan untuk itu. Makanya kata Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi SAW dalam hadis yang sahih riwayat Abu Dawud, riwayat Tirmidzi, riwayat Ibnu Majah. Kata beliau, amara Rasulullah SAW bibina'il masajid fid dur wa an tunadhafa wa tutayyaba. Rasulullah SAW memerintahkan untuk membangun masjid di perkampungan-perkampungan, di kota-kota, di negeri-negeri. Ya, Nabi SAW perintahkan bangun. Semua umat Islam diperintahkan untuk bangun. Bahkan di situ kalau ada komunitas Muslim harus ada masjid menjadi simbolnya. Ini kita alhamdulillah di Indonesia sudah sangat bagus ya. Hampir setiap kota kalau kita lihat itu mayoritas Muslim pasti ada masjid jami' lah, masjid agung lah, apalah namanya ya, masjid raya di sebagian tempat itu begitu dinamakan. Lalu kata Aisyah dan juga setelah membangun apa? Nabi SAW perintahkan untuk membersihkan dan juga memberinya wewangian. Ini dalam hadis yang sahih. Jadi kita juga merawat itu. Tidak ada salahnya kita punya andil beli alat pelnya untuk masih marbot, semua alat pembersih lah ya. Semualah pembersih untuk lantai segala macam itu. Semua itu juga termasuk di dalamnya insya Allah. Bahkan Nabi SAW sangat memuliakan siapapun orang yang merawat masjid. Di antaranya diceritakan dari hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya ada seorang wanita, saya tidak disebutkan namanya, tapi ibu ini sering kali kalau Nabi masuk masjid ditemukan dia lagi membersihkan. Inisiatif dari ibu ini, dia sapu-sapu, dia bersihkan masjid. Nabi sering lihat dia. Hampir setiap hari ibu itu ada dan selalu bersihkan masjid. Satu waktu rupanya hilang, nggak ada ibu ini. Kemana dia? Nggak tahu, gitu kan? Dicari tahu. Maka Nabi SAW dikatakan fasa'ala anha atau fasa'ala anha Nabi SAW. Ya. Fasa'ala anha Nabi SAW. Faqalu matat. Faqala afala kuntum adhantumuni. فكأنهم صغروا أمرها فقال دلوني atau دلوني على قبرها فضلوه فصلى عليها. Bahwasanya Nabi SAW setelah kehilangan ibu itu nggak kelihatan dia ada di masjid yang biasa bersih-bersih. Ibu tanya, mana ibu itu? Maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ibu itu sudah meninggal. Jadi kebetulan hari yang sama meninggal. Nabi SAW tanya, udah gak kelihatan di mana dia? Maka bilang meninggal. Lalu kata Nabi SAW, kenapa kalian tidak menginformasikannya kepadaku? Kenapa tidak mengabari tentang kematiannya? Maka dalam riwayat ini dikatakan para sahabat seakan-akan mau menganggap remeh gitu loh profesi ibu ini. Karena dia membersih-bersihkan masjid itu ya. Maka Nabi SAW mengatakan tunjukkan di mana kuburannya. Maka Nabi SAW pun menuju ke sana dan mensolatinya gitu ya. Kemudian juga yang harus diperhatikan yang selanjutnya ya, adalah bagaimana tentu di sini juga perlu ada di garis bawah ibu ya. Jangan ibu juga bangun masjid tapi diniatkan dengan sombong-sombongan ya, untuk pamer tuh masjid tanah saya yang bangun, atau memang dimegahkan masjid tersebut tapi kita sendiri nggak pernah makmurkan ya, kita malah cuma jadikan bahan riya. Itu juga dilarang ya oleh Nabi SAW. Jadi memang harus diikuti
ya, dengan kita menghidupkannya. Dalam riwayat yang sahih diriwayatkan oleh Abu Dawud, ya, Tirmidzi, Ibnu Majah, kata Nabi SAW, la taqumus saatu hatta yatabahan nasu fil masajid. Tidak akan terjadi kiamat sampai orang-orang pada berbangga-bangga dengan masjid yang dia bangun. Itu tanda-tanda hari kiamat. Jadi tidak ada faedah buat dia, tidak ada pahalanya, ya. Dalam riwayat Anas dikatakan yatabahawuna biha thumma la ya'murunaha, ya, illa qalila. Mereka saling berbangga-bangga dengan masjid yang mereka bangun dan akhirnya mereka tidak memakmurkan kecuali sedikit. Mereka sendiri tidak hadir sholat, mereka tidak hidupkan apa-apa. Pokoknya yang penting dia sudah pernah bangun masjid aja. Nah, itu yang harusnya diperhatikan baik-baik. Allah Subhanahu wa taala juga dalam surah At-Taubah ayat 18, ya, menyatakan bahwasanya masjid itu, tadi saya bilang, ya, ini ayat yang menjelaskan tentang orang-orang yang hatinya cenderung mau mengurus masjid, mau memakmurkan masjid, mau membangun masjid, mau merawat masjid, tadi mewangikan, membersihkan. Itu adalah dianggap orang-orang yang sempurna imannya. Dalam surah At-Taubah ayat 18 Allah SWT berfirman, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan juga hari kemudian, serta tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah. Maka mereka orang-orang yang diharapkan termasuk golongan yang mendapatkan petunjuk. Golongan yang mendapatkan petunjuk. Dan tentunya Nabi SAW dalam masalah membersihkan masjid ini, kita harus memperhatikan, ya, tidak boleh meludah sembarangan atau mengotori masjid, ya. Apa sajalah, buang tisu, apa, botol bekas minuman, ini semua masuk dalam larangan sebenarnya. Walaupun hadits-hadits yang berhubungan dengan masalah ini adalah larangan untuk meludah dalam masjid, karena di masa dulu orang masih belum pakai keramik atau granit atau marmer kayak kita sekarang, tanah. Di masa Nabi SAW itu pernah ada Nabi temukan orang yang meludah dan kelihatan meludahnya di lantai di tanah masjid. Maka Nabi SAW marah. Kemudian beliau menutup dengan tanah, ya, gitu. Dan beliau mengingatkan dengan banyak hadis masalah ancaman orang yang berdosa kalau dia mengotori masjid, gitu, ya. Dan cara menghilangkan hukuman dosa itu, dia harus mengubur ludahnya tadi. Kalau kita mungkin membersihkan. Jadi kalaupun harus membersihkan hidung, kalau lagi flu atau dahak, ya, itu dia pakai tisu lalu ditaruh di kantong kita, disimpan. Jangan sembarangan diberantakin di masjid, ya. Ini termasuk hal yang harus diperhatikan. Baik, termasuk hal yang diperhatikan dalam masjid adalah yang tadi kita bahas, masalah mengurus masjid, ya, untuk para penuntut ilmu. Nah, ini cukup banyak tadi kita rincikan. Misalnya ibu siapin mikrofon untuk taklim, meja untuk taklim, gitu kan. Mungkin ada mukafa atau bayaran buat ustadz yang ceramah di situ. Kan setiap masjid, atau khatib Jumat. Karena setiap Jumat itu pasti akan ada khatib yang khutbah. Berapa ratus, berapa ribu orang yang sholat Jumat di situ, kita bisa punya andil dengan cara kita yang menyiapkan mikrofonnya, misalnya yang dipakai, atau kita yang menyiapkan mimbarnya. Itu mimbar di masa hidup Nabi SAW, Bu, yang menyumbang mimbar Nabi pertama kali itu seorang ibu, seorang wanita, yang waktu itu Nabi SAW seringkali kalau khutbah itu beliau sandar di batang pohon kurma. Jadi masjid Nabi itu kan ada mihrabnya. Nah, di mihrab itu ada tiang batang pohon kurma, itu yang sudah ditebang atasnya, ditebang akarnya, jadi sudah tinggal batangnya doang, ditancapin. Nabi SAW seringkali kalau beliau mau khutbah atau mau menyampaikan wahyu yang sedang turun, beliau bersandar di batang pohon itu. Ada seorang ibu mengatakan, ya Rasulullah, bisa nggak saya diizinkan, saya punya seorang staf pegawai, itu bisa buat mimbar, buatin Anda mimbar. Kata Nabi SAW, silahkan. Maka pertama kali lah dibuatkan mimbar itu pikirannya dari seorang wanita itu, seorang ibu. Akhirnya muncullah hukum mimbar di situ. Dan ini ibu ini panen pahala, hanya nawarin doang gitu. Bermula di awalnya gitu. Setelah Nabi SAW pakai mimbar, karena Nabi adalah panutan umat, semua umat sekarang pakai mimbar, ibu ini panen pahala. Ditawarkanlah mimbar, lalu dibuatlah 3 anak tangga mimbar. Dan mimbar Nabi SAW dipakai oleh Nabi, dipakai pula oleh Abu Bakar dan Umar. Nah, nanti kalau ibu satu waktu ke Mekah, ditawar jam, ya,
clock tower itu di lantai 3-nya. Kalau ibu masuk ke mallnya lantai 3-nya satu waktu ada museum Sirah Nabawi. Mungkin bayarnya kalau tidak salah antara 30 sampai 40 real. Ibu bisa sejam di dalam. Nah salah satunya itu ada diperlihatkan miniaturnya atau duplikat dari mimbar Nabi awal. 3 anak tangga, terus pegangannya itu mirip dengan buah delima gitu kan. Ukurannya seperti apa. Itu di riwayat dinukil dibuatin seperti miniatur itu. Ditaruh dalam situ supaya kita lihat gitu ya. Makanya namanya Museum Sirah Nabawi. Ibu juga bisa lihat bagaimana bentuk rumahnya Nabi di masa itu. Kita masuk satu ruangan seperti kita dalam rumah Nabi. Ini tempat tidur Nabi dulu, ini tempat tidur Aisyah, rumah Nabi 2 lantai, ini tangganya, ini segala macam lah. Itu dijelasin di situ. Tapi mimbar itu dibuatkan miniaturnya gitu ya. Itu salah satu hal yang baik. Apalagi dipakai khutbah Jumat, dipakai ceramah, dipakai ingatkan umat lah ya. Panggilan muadzin kadang-kadang kalau pakai mikrofon itu dipakai. Juga bisa berhubungan dengan masalah menyiapkan, mungkin ibu mau dapat pahala dengan menyiapkan snacknya buat ustadz penceramanya, atau mau menyiapkan untuk para penuntut ilmu yang hadir di masjid ya. Ada juga orang biasa begitu, dia nyumbang banyak sekali berhubungan dengan masalah ini. Seperti misalnya dia nyumbang makanan, minuman ya. Mungkin ada juga orang dia coba ya untuk membagi pakaian misalnya, atau mungkin yang juga jarang dipikirkan orang itu menyiapkan sejadah buat imamnya ya, atau sejadah buat masjid secara umum. Tapi kalau buat imam kan berarti dia akan selalu memakmurkan atau memimpin sholat misalnya, dan seterusnya lah ya. Atau mungkin berkembang lebih jauh daripada itu, setiap pengajar penuntut ilmu ini, para dai-dai kayak kami di yayasan tuh buat program motor dai. Kita sebarluaskan di seluruh Indonesia siapa kira-kira dai yang memang aktif dan memang dia adalah seorang penuntut ilmu, punya kapabilitas ilmu yang cukup, kemudian diajukan namanya, nanti kita akan keluarkan motor dai. Sekarang sudah puluhan motor atau mungkin sudah sampai ratusan motor yang sudah keluar, alhamdulillah, dari sumbangan jemaah, kemudian kita alokasikan. Ya, harapannya kita punya andil dari setiap ajaran atau majelis ilmu yang dia bimbing di masjid ataupun di mana-mana gitu ya. Itu contoh-contohnya. Baik, kemudian juga yang perlu diperhatikan, masjid harus jauh dari semua pelanggaran agama seperti perbuatan syirik misalnya ya. Jangan masjid tempat ibadah lalu kemudian kita buat tempat syirik ya. Seperti banyak masjid yang di dalamnya fisik masjid itu ada kuburan yang orang minta-minta pada orang mati misalnya. Ya, minta-minta di situ. Karena Allah berfirman dalam surah Jin ayat 18 yang berbunyi wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan sungguhnya masjid itu adalah milik Allah, maka jangan kamu berdoa kepada selain Allah di dalamnya. Banyak orang dalam sholat dia mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami minta tolong. Tapi begitu selesai salam, sholatnya pergi kuburan sebelah masjid minta-minta. Lalu mana tadi komitmen kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Ya. Kemudian juga bagaimana kita menghidupkan sunnah-sunnah Nabi dalam masjid, yang lawannya itu adalah bid'ah. Tidak boleh ada perbuatan-perbuatan yang melanggar sunnah dalam masjid ya. Kalau kita berzikir sesuai dengan apa yang Nabi contohkan, kita baca Quran seperti yang Nabi contohkan, kita apapun sholat seperti yang Nabi contohkan, apa saja kita baca di masjid harus mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Ini perlu diperhatikan. Dan hati-hati untuk membangun kuburan di dalam masjidnya. Ya, ini saya pernah di kota Makassar satu waktu, sholat di satu masjid, kemudian tidak ada kuburannya memang di situ. Di luar masjid mungkin ada, tapi di dalam fisik masjid tidak ada, karena memang tidak boleh ada kuburan dalam masjidnya. Tidak boleh kita sholat kalau ada kuburannya ya. Fatwa ulama kalau ada masjid yang ada kuburannya itu cuma 2. Kalau masjid dibangun, kemudian kuburan datang, kuburannya dibongkar, dipindahin ke kuburan muslimin. Kalau kuburan dulu ada, lalu masjid dibangun untuk kuburan itu, seperti banyak orang buat khurafat sekarang begitu, dijadikan sebagai sumber income mereka, gitu ya. Maka ini harus masjidnya tidak dipakai, karena memang masjid itu bukan untuk sholat, tapi untuk kuburan tadi. Ini tidak boleh. Maka ini cukup banyak ya orang yang melakukan perbuatan-perbuatan seperti ini tidak dibolehkan. Dan kata Nabi SAW, la'anallahu al-yahuda wa nasara ittakhadu kubur anbiya'ihim masajid.
Semoga Allah melaknat kaum Yahudi dan Nasrani karena mereka menjadikan kuburan Nabi mereka sebagai tempat ibadah. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Di antara hal larangan yang dilarang itu Bu adalah orang yang suka bertengkar-tengkar, ribut-ribut dalam masjid. Masjid itu tempat untuk tenang ya, untuk betul-betul khusyuk. Gak boleh ribut-ribut. Termasuk hati-hati dengan ringtone handphonenya ya. Masuk masjid di silent. Jadi jangan nanti lagi sholat bunyi lagu dandut, lagu pop gitu. Kadang-kadang begitu ya. Atau lagi khutbah Jumat, ini harusnya diperhatikan. Jadi di silent, kalau mau dimatikan lebih bagus, tapi kalau di silent sudah cukup. Yang penting tidak ada suara yang bisa mengganggu orang yang sedang sholat. Ya. Ada sebuah riwayat disebutkan bahwasanya As-Sa'id bin Yazid Al-Kindi berkata, aku pernah berdiri dalam masjid dan ketika itu ada seseorang melemparku dengan kerikil dan aku melihat ternyata dia adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi orang ini menceritakan As-Sa'ib ya. As-Sa'ib ini bin Yazid Al-Kindi ini seorang tabi'in. Dia lagi duduk, ada yang lempar dia dengan kerikil. Waktu dia balik ternyata Umar bin Khattab yang melempar dia. Lalu Umar berkata kepadanya, atau dia bercerita, kepadaku, pergilah dan datanglah pada kedua orang itu. As-Sa'ib lalu mengatakan, aku pun membawa dua orang tersebut. Maksudnya Umar bin Khattab melempar ke orang itu, ke As-Sa'ib ini, coba kamu pergi ke dua orang yang di sana. Dua orang itu rupanya lagi ada masalah nih. Ya Umar suruh datang. Datanglah As-Sa'ib ini kepada dua orang tersebut. Kemudian Umar berkata, siapa kalian berdua? Setelah dua orang itu datang, dari mana kalian berdua ini? Mereka menjawab, kami dari penduduk kota Taif. Ya. Maka Umar mengatakan, lau kuntuma min ahlil baladi la uja'tukuma tarfa'ani aswatakuma fi masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Andai saja kalian berasal dari kota ini, maksudnya Madinah, maka pasti aku akan memukul kalian berdua. Bagaimana bisa kalian berani mengangkat suara kalian di masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Walaupun hadis ini berhubungan dengan masalah masjid Nabi, tapi semua masjid berlaku. Kata ulama berlaku padanya, tidak boleh kita ribut-ribut dalam masjid. Maksud masjid itu tenang. Yang paling sering itu adalah ngobrol. Kadang-kadang ada orang yang tidak tahu ngobrol. Orang lagi antara azan di iqamah itu waktu mustajab doa. Ini malah ngobrol. Atau misalnya orang selesai sholat masih banyak mau zikir, dia sudah ngobrol. Atau tadi ringtone handphone misalnya, ya. Atau dia sibuk terima telepon. Ini semua di luar masjid dilakukan, bukan dalam masjid, sehingga jangan mengganggu orang lain. Termasuk yang dilarang dalam masjid yang harus diperhatikan adalah tidak boleh transaksi jual beli, ya. Online atau offline, ya. Kalau mau bayar mau ini di luar masjid. Ya, karena memang dalam hadis Nabi SAW diriwayatkan Tirmidzi dengan sanad yang sahih, kata Nabi SAW, "Idza ra'aitum man yabi'u aw yabta'u fil masjid faqulu la arbahallahu tijaratak wa idza ra'aitum man yunshidu fihi dhallatan faqulu la raddallahu 'alaik." Bila engkau mendapatkan orang yang jual beli di dalam masjid, maka katakanlah ya kepadanya, semoga Allah tidak memberikan keuntungan pada perniagaanmu. Kita disuruh doakan supaya tidak untung itu. Ya. Kemudian dikatakan, dan bila engkau menyaksikan ada orang yang mengumumkan kehilangan barangnya dalam masjid, maka katakan, semoga Allah tidak mengembalikan barangmu yang hilang. Gitu. Jadi masjid bukan tempat iklan barang hilang. Gitu kan. Ini juga penting untuk digarisbawahi. Nah sekarang yang kita garisbawahi adalah masalah transaksi jual beli. Jadi ibu kalau mau beli sesuatu lagi dalam masjid, keluar aja dulu ke terasnya, keluar ke halaman, kembali ke kendaraan kita, baru transaksi. Di masjid fokus untuk memberikan haknya Allah Subhanahu Wa Taala. Online pun sama, gitu kan? Transaksi apapun. Beda kalau kita memang harus transfer uang ke keluarga, itu beda. Donasi, tidak masalah. Yang dibahas transaksi jual beli. Ibu beli baju, ibu beli apa di handphone walaupun online, tetap transaksi jual beli. Ini harus dihindari, ya. Kemudian juga yang perlu digarisbawahi, ya, tidak boleh orang junub masuk dalam masjid. Orang dalam kondisi junub, ya, sebagaimana haid, nifas, nggak boleh masuk dalam masjid, ya. Dan Allah SWT berfirman dalam surah An-Nisa
ayat 43, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wa la junuban illa abiri sabil hatta taktasilu. Hai orang-orang beriman, jangan kamu sholat sedangkan kamu dalam keadaan mabuk sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, dan jangan pula hampiri masjid sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja hingga kamu mandi. Ini nggak boleh orang junub masuk ke dalam masjid sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT ini. Tidak boleh juga masuk dalam masjid, Bu, dalam kondisi badannya bau, mulutnya bau, bau makanan, ya, bau kotor, bau badan yang tidak enak. Itu dilarang dalam Islam. Artinya bukan juga kita harus semerbak banget, bawa parfum yang begitu luar biasa tajam, bukan itu. Ya, apalagi wanita, ya, dianjurkan untuk tidak. Tapi jangan habis makan bawang, makan pete, ya, atau apa, belum sikat gigi, belum kumur-kumur masuk ke masjid, sholat, menguap lagi, ya, sendawa lagi di masjid, ganggu orang di sebelah, gitu kan. Atau mungkin dia belum mandi, badannya bau, keringatan, gitu kan. Karena ada hadis yang menyebutkan masalah itu dalam hadis Bukhari Muslim, man akala min hadis syajara yakni thum fala yakrabanna masjidana. Barang siapa yang makan tanaman ini, maksudnya bawang, maka janganlah mendekati masjid kami. Nah, dilarang oleh Nabi SAW mendekati atau masuk ke dalam masjid sementara ada baunya, gitu ya. Dan juga kita tahu dalam Islam dianjurkan untuk memakai pakaian yang bersih, penampilan yang bersih, ya. Sebagaimana Allah mengatakan dalam Al-Quran, ya Bani Adam khudu zinatakum inda kulli masjid. Hai anak Adam, ambillah pakaian terbaikmu pada saat kamu menuju ke masjid. Ya, pakaian yang bersih, yang wangi, yang bersih, ya. Itu semua bagian daripada hal yang dianjurkan, gitu ya. Dan kita dianjurkan justru memperbanyak zikir. Ada doa pada saat masuk masjid, ada doa pada saat keluar dari masjid, ya. Kemudian ada anjuran untuk memuliakan dengan sholat tahiyat masjid, ya. Semua itu karena tujuannya memuliakan masjid, ya. Kita tahu ada doa pada saat masuk masjid, baca bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, ya. Lalu kemudian kita baca, ada banyak pilihan diantaranya bisa langsung Allah maftah li abwaaba rahmatik, ya Allah bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmatmu. Ada juga a'udzubillahil azim, aku mohon kepada Allah yang maha agung, wa wajhil karim, dan wajahnya yang mulia, wa sultanil karim, dan kerajaannya yang abadi, minasyaitonir rajim, dari syaitan yang terkutuk, Allah maftah li abwaaba rahmatik, ya Allah bukalah untukku pintu rahmatmu. Itu doa pembukaan, kita minta dibuka pintu rahmat, masuk dengan kaki kanan adabnya, keluar dengan kaki kiri. Nah, kaki kiri nanti kita baca pada saat keluar bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, dengan menyebut nama Allah, salawat kepada Nabi SAW, Allah maftah di abwaba fadlik, ya Allah bukakanlah aku pintu-pintu rezekimu, karuniamu, Allah ma'asimni minasyaitonir rajim, ya Allah selamatkan aku dari syaitan-syaitan yang terkutuk, ya, atau terajam, gitu ya. Dan tentu kita tahu juga kita dianjurkan antara azan iqamah berdoa, ya. Jadi antara azan iqamah itu maksimalkan berdoa. Handphone nanti habis sholat bisa, gitu ya. Kecuali darurat sekali. Tapi kalau bisa masuk masjid memang mau fokus sholat, luangkan aja waktu, ya. Dan juga tentu kita maksimalkan dengan tahiyat masjid. Kata Nabi SAW, idza dakhala ahadukum masjid fala yajlis hatta yusalli raka'atain. Yang artinya dalam hadis riwayat Bukhari Muslim ini, jika salah seorang kalian masuk ke dalam masjid, maka janganlah dia duduk, ya, sampai dia sholat 2 rakaat. Sampai dia sholat 2 rakaat. Jadi dianjurkan untuk sholat 2 rakaat, ya. Nah, salah satu tadi kita tutup dengan ini, ya, yang tidak kalah penting adalah ibu usahakan punya andil tadi dalam masalah majelis ilmu. Dan ini sudah pernah kita jelaskan ini, ya, di beberapa poin yang sebelumnya seingat saya. Itu ada pentingnya orang hadir dalam majelis ilmu. Karena hadir majelis ilmu seperti ini, di rumah atau di masjid, itu keutamaannya besar. Karena orang yang hadir dalam majelis ilmu itu dimudahkan jalan menuju ke surga. Sebagaimana hadits Nabi SAW, man salaka tarikan yatlubu fihi ilman sahala, atau salakallahu bihi tarikan min turukil jannah. Barang siapa yang menumpuh jalan menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya untuk menuju surga. Hadis riwayat Tirmidzi. Begitu juga kita tahu kalau kita berkumpul di rumah Allah, kita membaca Al-Quran, kita mempelajarinya, ya, ilmu-ilmu agama, masalah hukum halal haram, maka itu akan dihadiri oleh malaikat. Allah akan turunkan malaikat membawa rahmat, membawa ketenangan.
Sebagaimana hadis riwayat Muslim, kata Nabi SAW, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinatu wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikatu wa dzakarahumullahu fi man 'indah." Tidaklah satu kaum berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah atau masjid, membaca kitabullah atau Al-Quran dan saling juga mempelajarinya, melainkan akan turun kepada mereka sakinah, ketenangan. Mereka akan dinaungi oleh rahmat, mereka akan dilindungi oleh para malaikat, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di hadapan makhluk yang mulia di sisinya, maksudnya di depan para malaikat, ya, di depan para malaikat. Begitu juga ada hadis yang lain kalau masalah majelis ilmu ini. Tadi yang di buku kita disebutkan, orang kalau ke masjid untuk belajar atau mengajar atau mengamalkan itu kan sama dengan pahala haji lengkap tadi ya. Ada juga yang disebutkan pahala sama dengan orang jihad. Ya. Hadisnya adalah riwayat Ibnu Hibban dan dihasankan oleh para ulama hadis. Kata Nabi SAW, "Man dakhala masjidana hadha liyata'allama khairan aw yu'allima kana kal mujahidi fi sabilillah wa man dakhalahu li ghairi dzalika kana kan nadhiri ila ma laysa lahu." Barang siapa yang masuki masjid kami ini, maksudnya Masjid Nabawi, itu di masa beliau cerita tentang atau menyampaikan tentang masjid beliau. Tapi hadis ini berlaku untuk semua masjid, ya. Siapa yang datang ke dalam masjid untuk mempelajari kebaikan atau mengajarkannya, maka ia seperti mujahid di jalan Allah. Dan barang siapa yang masukinya bukan dengan tujuan itu, maka ia seperti orang yang melihat sesuatu yang bukan miliknya. Maksudnya tidak ada manfaat buat dia. Tidak ada manfaat buat dia. Ya. Dan ini adalah pahala yang sangat besar. Bagaimana kita bisa mendapatkan ini. Dan juga tentunya tidak kalah penting, kita tutup juga dengan ini, masalah salah satu memakmurkan masjid dengan sholat ya Bu ya. Ibu tetap lebih afdal sholat di rumah, tapi jangan luput untuk sholat di masjid. Walaupun cuma sesekali. Sholat berjamaah gitu ya. Terutama kalau sedang ada di Masjid Haram, Masjid Nabawi. Ya, kadang-kadang kan kita mengatakan kan perempuan lebih afdal di rumah Ustaz. Udah saya sholat di hotel aja. Lalu untuk apa ibu jauh-jauh ke sana? Kan gitu. Kalau orang mukim di Mekah sama Madinah mungkin kan gitu. Karena mereka setiap saat bisa pergi. Tapi ibu bayar mahal-mahal jauh-jauh pergi sholat di kamar hotel, sayang banget ini. Sholat di masjid gitu kan. Karena masjid juga kata Nabi SAW, la tamna'u ima Allahi masajidullah. Jangan kalian melarang para hamba Allah wanita untuk sholat di masjid. Kan gitu. Dan di masa Nabi SAW perlu kita garis bawahi, tidak pernah saf wanita itu kosong dari wanita. Tidak pernah, mereka pasti hadir. Beda hukumnya kalau Jumat ya. Kalau laki-laki wajib Jumat. Kalau ibu Jumat itu sunnah. Boleh nggak saya hadir masjid Jumat Ustaz? Boleh sebenarnya, tapi sunnah. Ibu bukan kewajiban. Ibu sholat duhur di rumah saja gitu ya. Tapi kalau ibu lagi di Masjid Haram, lagi di Mekah, saf perempuan itu sama Masjid Nabawi tetap dibiarkan kan. Bisa sholat Jumat. Kenapa nggak hadir? Nah, di Indonesia tidak hadir Jumat. Kenapa nggak hadir di sana? Kan sayang banget. Itu bisa hadir ya contohnya. Dan Nabi SAW mengatakan, "Salatu fi ithri salatin la lagwa bainahuma kitabun fi illiyin." Seseorang yang sholat di masjid ya, kemudian menetap di sana hingga sholat berikutnya, maka akan dicatat ya dia dalam kitab Illiyin. Illiyin itu sebuah buku yang dicatat nama-nama ahli surga. Kalau orang datang ke masjid, dia tunggu antara sholat dengan sholat selanjutnya itu ya. Dan ini poin juga penting untuk digarisbawahi. Jadi sesekali pun gak masalah ibu pergi sholat di masjid. Kalau laki-laki ibu punya suami, anak, usahakan selalu diingatkan untuk ke masjid. Ya, dia hidupkan masjid itu. Mulai diajarkan anak ke masjid dan sebutkan keutamaan. Terlalu banyak. Kita kalau mau bahas keutamaan sholat di masjid ini luar biasa. Setiap langkah dicatat pahala, satu dihapus dosa, diangkat derajat. Terus kemudian ada doa keluar rumah, ada doa menuju ke masjid. Ada doa tadi masuk masjid dengan kaki kanan, ada doa nanti keluar dari masjid, ada doa antara azan dan iqamah, ada sholat qobliyah, ada keutamaan sholat takbiratul ihram pertama imam ya. Begitu imam Allah Akbar, kalau kita Allah Akbar juga belakang itu sudah mulai dicatat pahalanya oleh malaikat. Sampai kata Nabi SAW, siapa yang tidak kehilangan 40 hari takbiratul ihram imam. Jadi imam subuh, duhur, asar, maghrib, isya kali 40 hari. Tidak pernah ketinggalan, maka dijamin dia selamat dari api neraka dan selamat dari sifat kemunafikan. Artinya dia akan menjadi orang mukmin yang sejati, gitu ya. Itu karena pentingnya menjaga
sholat di masjid itu sendiri. Maka jangan disia-siakan ya. Jadi kalau misalnya maaf, ibu lagi diuji sama Allah SWT, suami yang masih mungkin belum terlalu ke masjid, ibu ajak misalnya. Ya nanti subuh, misalnya mau kerja jam 7, jam 8, nanti subuh kita sama-sama ke masjid ya. Ibu bilang aja, saya pengen sekali sholat di masjid, bisa ditemanin gak? Sebenarnya untuk dia ya. Tapi ibu lakukan itu supaya mungkin dia mau ke masjid. Mungkin sekali 2 kali dia pergi, akhirnya dia tertarik ya. Sebagaimana banyak istri menjadi penyebab juga suaminya yang tidak suka olahraga, akhirnya banyak penyakit, tapi karena dia ajak, dia mulai, dia ingin, akhirnya tertarik kan, contohnya itu ya. Dan cukup banyak hal-hal yang berhubungan dengan masalah ini tentunya. Baik, ini bahasan kita berhubungan dengan masalah tuntunan yang ke-12 ya. Bagaimana kita memakmurkan masjid dan bagaimana kita menghadiri majelis-majelis ilmu terutama di masjid. Semua itu akan memiliki keutamaan yang sudah panjang lebar kita jelaskan tadi.